Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Amos 9 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Tema firman kehidupan kita, belas kasih Tuhan selalu untuk memulihkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman kehidupan hari ini, Nabi Amos berbicara tentang janji Tuhan untuk keselamatan dan pemulihan umatnya. Tuhan memang maha adil, sehingga dia memiliki kemarahan bahkan murka. Sehingga Tuhan memberikan hukuman kepada umatnya yang merasa nyaman dengan berbuat dosa. Akan tetapi tindakan Tuhan tidak akan pernah berhenti pada hukuman dan murkanya. Sebab Tuhan memberikan vonis hukuman selalu di dalam dan karena kasih-Nya kepada umat pilihan-Nya. Sehingga Tuhan akan menyelamatkan mereka dan melakukan pemulihan. Sebab tujuan hukuman Tuhan adalah untuk memulihkan, sekaligus juga untuk membaharui dan menyelamatkan. Pemulihan demi pemulihan selalu Tuhan lakukan untuk menuntun umat pilihan-Nya. Sehingga menjadi nyata bagi dunia ini, hanya Dialah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Sehingga melalui firman kehidupan kita hari ini, semua orang-orang beriman harus belajar dan beriman kepada Tuhan Allah tentang siapa Allah dan bagaimana tindakannya terhadap kehidupan manusia. Namun kita semua sudah tahu bahwa Tuhan kita menghendaki kebaikan setiap orang percaya. Karena kita semua Tuhan panggil untuk menghadirkan kebaikannya di dunia ini. Memperjuangkan keadilan sosial adalah bagian dari panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tugas ini menjadi bagian dari tugas panggilan para nabi seperti Nabi Amos. Dan lebih jelasnya dalam ajaran Tuhan Yesus untuk hidup mengasihi Allah yang diikuti dengan mengasihi sesama manusia. Gereja kita dalam visinya adalah menjadi berkat bagi dunia. Gereja HKBP terpanggil untuk menghadirkan kebaikan Allah. Seperti subtema dari Rapat Pendeta HKBP tahun 2023 yang baru terlaksana 1 minggu yang lalu. Tuhan tidak membiarkan sesuatu yang buruk merusak apa yang baik yang sudah Ia ciptakan. Oleh karena itu, di balik setiap hukuman, bahkan murka yang Ia berikan karena dosa adalah untuk memberikan pemulihan dalam membaharui kehidupan kita, agar lebih baik lagi ke depannya dan mampu menghadirkan kebaikan Allah melalui kehidupan kita. Dalam murkanya, kasih-Nya besar kepada kita semua, kepada saya dan kepada saudara. Tuhan memberikan hukuman karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur karena memiliki Allah seperti Allah kita, yang kita kenal di dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih-Nya Ia mendidik kita agar kita dapat bertumbuh menjadi anak-anak yang dewasa dalam iman, teguh berpengharapan dan sabar dalam setiap penantian janji-janji Tuhan. Tindakan Tuhan adalah caranya mendidik, membentuk, dan memulihkan kita. Pemazmur memberikan kesaksiannya tentang besarnya belas kasih Tuhan kepada dirinya dan menjadi dasar iman juga bagi kita orang-orang beriman. Pemazmur bersaksi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh dari timur, dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mazmur 103 ayat 8 sampai ayat 12. Karena itu, jalani hidupmu dengan iman bahwa belas kasih Tuhan selalu memulihkan kita. Demikianlah firman kehidupan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih Tuhan atas penyertaan dan belas kasih-Mu.
sehingga kami masih boleh melanjutkan kehidupan dan aktivitas kami. Terima kasih untuk firman kehidupan hari ini. Biarlah itu senantiasa menguatkan dan memulihkan kami. Berkati kami, jauhkan dari segala mara bahaya, karena Engkau adalah Maha Kasih. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.